Perkenalkan, nama saya Wira Sangkoy. Saat ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan biologi sel yang berkaitan dalam farmasi yang berhubungan dengan SDG. Tujuan dari SDG ada 17. Nah, yang kita jelaskan di sini ada pada poin 3, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan. Sebagai tenaga farmasi yang telah dibekali berbagai ilmu kesehatan, terutama tentang obat-obatan, sehingga kita dapat memberikan ilmu kita guna membuat kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Nah, dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bagian dari sel. Yang pertama, apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Dalam arti biologis, semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Struktur sel ada dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleoid. Hampir semua sel prokariotik memiliki selubung sel di luar membran selnya. Yang kedua itu ada sel eukariotik. Sel eukariotik bentuk ukuran sel eukariotik tidak seperti sel prokariotik. Sel eukariotik memiliki nukleus dan berdiameter 10 hingga 10 cm, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Di sitoplasma, eukariotik adalah daerah di antara nukleus dan membran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hubungan farmasi dengan biologi sangat berkesinambungan dan berketerkaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmasi. Nah, yang telah kita pelajari farmasi adalah bagaimana cara membuat obat, meracik obat, meramu obat, dan seterusnya. Nah, di dalam biologi yang telah kita pelajari tentang makhluk hidup, contohnya berupa hewan, manusia, dan tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan farmasi dan biologi sel, antara lain satu, pembuatan hormon insulin buatan. Dilakukan dengan cara melalui suatu proses yang disebut dengan rekayasa genetika. Yang kedua adalah pembuatan obat-obatan tradisional, contohnya adalah jamu. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Contohnya adalah di masa sekarang yang telah kita ketahui bersama, di Indonesia telah terjadi suatu wabah yang dikenal dengan COVID-19 atau virus corona. Dan pencegahannya adalah dengan cara isolasi diri, rajin cuci tangan, berolahraga, pola makan yang sehat, jaga jarak, dan tidak diperbolehkan untuk bersalaman satu dengan yang lain. Dan contoh untuk yang masa akan datang adalah dengan mencari suatu penemuan-penemuan terbaru tentang pembuatan obat-obatan berupa vaksin untuk membunuh suatu virus tersebut. Baik, apa hubungannya dengan SDGs? Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu SDGs. Jadi, SDGs itu merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals. Jadi, yang dimana pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global. Jadi, SDGs ini dia disahkan pada tanggal 25 September 2015, tempatnya di markas PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana dihadiri oleh para pemimpin dunia, kurang dari 193 kepala negara, termasuk Bapak Wakil Presiden Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala pada saat itu, yang ikut juga mengesahkan SDGs. Jadi ada 17 poin atau 17 tujuan SDGs tersebut, yang dimana poin pertama yaitu menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Di poin ketiga ini kaitannya dengan biosel. Lanjut, yang keempat pendidikan yang bermutu, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan infrastruktur industri dan inovasi, yang ke-10 mengurangi ketimpangan, ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan,
Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 14, penanganan perubahan iklim. Ke-14 yaitu menjaga ekosistem laut. Yang ke-15, menjaga ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi itulah 17 tujuan atau 17 poin dari SDGs yang disahkan. Saat ini saya akan menjelaskan hubungan antara SDG dan farmasi, di mana kita bisa melihat dalam tujuan yang ketiga dari SDG ini, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dalam tujuan yang ketiga ini adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera pada tahun 2030, terdapat atau ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Beberapa target di dalamnya adalah penyalahgunaan zat, penelitian vaksin dan obat. Beberapa target tersebut sangat berhubungan dengan kehidupan farmasi. Kita sebagai mahasiswa farmasi telah banyak belajar mengenai obat dan kesehatan. Kita telah banyak belajar tentang meracik obat, membuat obat, dan banyak belajar tentang penggunaan dan fungsi-fungsi dari obat tersebut. Upaya-upaya kita sebagai mahasiswa farmasi dalam membantu meningkatkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yaitu kita bisa menyalurkan pengetahuan kita tentang apa yang telah kita pelajari mengenai kesehatan, mengenai obat kepada masyarakat. Kita bisa bersosialisasi kepada masyarakat dan keluarga-keluarga kita. Terima kasih.